Halo, Halo, welcome to JND Family, Juan, Nora. Desi. Oke teman-teman, masih semangat? Semangat. Kita udah sampai di hari yang kelima teman-teman. Ini checkpoint pertama kita. Dan untuk ayat hari ini teman-teman terdapat dari Lukas 9 ayat 23. Dan kita akan mulai untuk sesi penghafalan. Dimulai dari istri saya. Oke, saya coba ya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Amin. Oke, Wih, mantap banget gue. mantap. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku Ya, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. yes. Mantap. Ulang sekali lagi. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Alasan kita memilih ayat ini karena apa ya? Masih relate aja. Masih relate aja sih. Iya sih, masih relate dengan ayat-ayat sebelumnya, dan saya pikir ini ayat yang penting untuk dihafal seperti itu. Ya, apa yang didapat em, waktu kemarin kita bahas ayat ini tuh kayak ngerasanya saya sudah bilang dia ini berat untuk dilakukan karena ini saya baca dari pasal 21 itu ini tentang salah satu syarat jadi murid Yesus sih, kayak bahwa kalau mau ikut dia itu harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Ya ini pelajaran juga sih. Bukan sih. Ya, ini pelajaran buat saya karena menyangkal diri itu ya tentang kepentingan diri sendiri lah ya. Setiap hari seperti apa. Memikul salib itu ya saya pikir dalam kehidupan sehari-hari juga dalam pelayanan ya. Karena Tuhan Yesus aja pada waktu pelayanannya, akhir pelayanannya dia benar-benar menderita di atas kayu salib. Nah, saya ditegur dan diajar dari firman ini untuk menyangkal diri dan memikul salibnya. Artinya rela berkorban lah ya. Bisa dibilang kayak gitu. Rela berkorban kepentingan, dan itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tapi ya itu Tuhan ingatkan lagi supaya setiap hari itu kita harus belajar untuk menyangkal diri sih, kayak gitu, supaya ya itu kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan fokus kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang sedang ada dalam kitab pikiran, kayak gitu. Itu tentang ini Tuhan. Siapa tuh sayang yang murid Tuhan yang disuruh tinggal keluarganya, yang dia bilang, Tuhan kalau saya pergi nanti saya pu ibu, saya pu orang tua bagaimana. Dia bilang kayak gitu. Tuhan bilang kau harus ikut aku, kayak gitu gitu. Jadi kita juga diajar untuk seperti dia dalam pelayanannya, kayak gitu, harus kuat iman. Ya itu sih dari saya, masih terus belajar proses. Nah, jadi yang saya dapat dari Lukas 9 ayat 23 ini lebih ke arah melawan kedagingan, melawan keinginan daging sih. Kayak menyangkal diri itu lebih ke arah melawan keinginan daging. Bagaimana kita dalam setiap hari itu ada challenge seperti itu, ada tantangan tentang keinginan daging, tentang keinginan kita gitu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Penasaran aja gitu.
Kan bisa aja ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena waktu saya hafal pun saya sering lupa kata setiap hari kayak gitu. Jadi menurut saya di kata itu ada untuk sebagai penekanan meng-highlight bahwa hal ini dilakukan secara terus menerus gitu loh sayang, kayak berulang. Iya. Jadi artinya ya kita bisa kalah juga dengan tantangan itu. Kita juga bisa jatuh ke keinginan daging itu, tapi di sini dibilangnya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Oh ini nih saya dapat nih. Jadi selama kita masih dikasih hari yang baru, itu berarti kesempatan yang baru untuk melakukan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Yes. Itu sih kalau kayaknya yang saya dapat. Karena hari ini tuh, kalau tentang renungan hari itu yang saya dapat tuh hanya tentang menyangkal diri aja. Itu yang benar-benar kayak hari ini di kepala tuh yang sering terpikir tuh tentang menyangkal diri. Bagaimana caranya kita melawan keinginan daging itu sih. Dan keinginan daging itu kan setiap hari tuh ada terus kayak gitu. Jadi kayak lebih relate lah ketika kita dalam satu hari itu ternyata ketemu dengan kita pengen gini lah, keinginannya pengen gini, tapi kan ya itu bukan apa yang Tuhan mau kayak gitu. Kalau kita murid Kristus ya harusnya kan kita melakukan apa yang menjadi keinginan Kristus kayak gitu. Itu sih. Iya, itu kan yang aku bilang tadi juga. Kalau kita punya keinginan daging itu kan artinya kan kita nggak fokus sama Tuhan. Kayak kita udah nggak. Enggak lah sayang, keinginan daging itu tetap ada, orang kita manusia. Iya benar, tapi yang Tuhan tuntut itu kita tidak sibuk dengan kita punya keinginan daging. Iya betul. Iya, Betul, kita betul. dia mau kita fokusnya ke dia gitu kan. Betul. Setuju. Iya, itu yang makanya aku bilang tadi itu. Ya emang harus fokus ke apa yang Tuhan mau. Makanya dibilang memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kayaknya kita butuh pendeta yang bisa menjelaskan lebih detail tentang menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Mungkin one day ya, di satu sesi kita akan mengundang pendeta untuk bisa menjabarkan, mengelaborasi tentang 3 hal ini. Iya sih, aku pikir nanti mungkin one day kita undang hamba Tuhan untuk menjelaskan ini toh untuk kita. Betul. Supaya lebih jelas. Oke guys, itu ayat kita yang ke-5. Kita udah sampai setengah ya, kita udah checkpoint yang pertama kita. Kita akan mulai lagi ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-6 itu terdapat di Amsal 3 ayat 5 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke. Ayat yang cukup pendek, saya pikir ini mudah untuk dihafal, tapi ini bisa jadi reminder buat kita ya, buat ternyata jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita akan bahas besok teman-teman. Silakan sharing apa yang teman-teman dapat dari ayat hari ini. Dan untuk besok juga teman-teman siap untuk Amsal 3 ayat 5. Yap, teman-teman. Mungkin ada yang mau komentar atau yang punya kesaksian tentang menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Yesus ini. Jadi nanti mungkin bisa sharing di kolom komentar supaya kami baca juga dan biar itu menjadi berkat juga untuk kami. Semoga teman-teman diberkati Tuhan melalui kesaksian cerita kami di malam hari ini. Kami tidak punya banyak pengetahuan yang luar biasa, tapi kami percaya apa yang kami bagikan walaupun cuma sedikit dari keseharian kami bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua. Ya, betul banget. Oke, teman-teman, itu aja hari ini. Sampai ketemu lagi di ayat hafalan kita yang ke-6. Semangat dan sampai jumpa. Bye-bye guys. God bless you.